Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itrahi Madani, NIM F1G117021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran, pengelolaan lingkungan, dan virus. Pencernaan, pengelolaan lingkungan, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia, seperti pencemaran pada air, suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum sebagai saluran pembuangan air, hujan, dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah, tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah air, limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Saat zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara atasnya. Kemudian saya akan membahas tentang virus, di mana polusi udara lemahkan sistem kekebalan tubuh. Penyakit jantung, pernapasan, dan hipertensi merupakan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ikatan udara. Kini penyakit itu berhasil dengan kasus COVID-19 yang parah. Penyakit ini seperti diumumkan pakar epidemiologi dan polusi udara dari berbagai polusi udara memang berkontribusi terhadap penurunan sistem kekebalan tubuh. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.